Bapak, yaitu Pak Sahrul. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS ya. Baik, gimana kabar anak-anakku? Mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang lagi di sana, baik itu di rumah, mungkin atau lagi di kebun atau di rumah saudara, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik anakku, untuk hari ini kita akan membahas mengenai manusia, tempat dan lingkungan. Itu di buku nantinya atau di materi itu tertera pada bab 1. Itu bab 1. Itu materinya manusia, tempat dan lingkungan. Siap. Oke, baik. Jadi setiap makhluk yang hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka makhluk hidup dan manusia tidak memiliki tempat untuk hidup. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi itulah pengertian ruang tadi, yaitu oke, baik, kita lanjutkan ya. Pada berbagai ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang khas. Karakteristik yang khas tersebut dapat berupa tanah, dapat berupa batuan, tumbuhan, dan lain yang berbeda dengan tempat lainnya. Jadi contohnya seperti ini, karakteristik di Serdang, kita kan di Serdang itu berbeda dengan karakteristik yang berada di wilayah lainnya atau kota Jambi. Contohnya di Serdang, wilayahnya mungkin ini dataran rendah, rawa-rawa karena mungkin lahannya lahan gambut. Kalau di kota Jambi itu agak sedikit lahannya lahan dataran tinggi, dia lebih kering ya. Nah, itu contoh perbedaan karakteristik di wilayah satu dan wilayah lainnya. Beberapa komponen dari suatu ruang yang juga ditemukan di tempat lainnya, tetapi akan ada di komponen lainnya yang berbeda. Misalnya, jenis batuan di suatu tempat ditemukan di tempat lainnya, tetapi jenis tumbuhannya berbeda. Nah, mungkin bisa jadi batuan di Serdang dan di Jambi mungkin sama, tetapi tumbuhannya berbeda. Contohnya apa? Mungkin di Serdang nih, contohnya di sekitar lingkungan kita tumbuhannya banyak, terdapat tumbuhan pinang-pinang. Nah, tumbuhan pinang sebagai mata pencarian rakyat atau masyarakat desa Serdang Jaya. Sedangkan di Jambi itu untuk pohon pinang mungkin sangat jarang dan langka ya, karena rata-rata di masyarakat di kota Jambi itu mata pencarian bukan dari pertanian atau kebun. Baik, Bapak lanjutkan ya. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar ruang dengan lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Nah, jadi kalau di daerah pegunungan itu biasanya di sana karena udaranya dingin, jadi masyarakatnya bermata pencarian itu sayuran. Apa itu sayuran? Bisa berupa kol, wortel, dan kentang dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, kalau daerah pesisir menghasilkan ikan dan laut. Nah, mungkin kalau daerah pesisir seperti di Tungkal ini kan termasuk daerah pesisir ya, karena kita sangat dekat dengan laut di Kuala Tungkal itu. Nah, itu mungkin sangat banyak para penghasil ikan yang berasal dari laut. Berbeda dengan daerah Kerinci tadi. Kalau di daerah Kerinci itu kan daerah pegunungan, jadi pasti yang jelas masyarakat Kerinci itu lebih banyak menanam sayuran dibandingkan dengan para nelayan, karena mereka tidak ada laut ya. Jadi seperti itu. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan, dan sebaliknya penduduk di daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Nah, jadi kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan ya. Jadi contohnya daerah Kerinci itu kan penghasil sayuran. Mereka juga butuh ikan, jadi mungkin bisa jadi melalui perdagangan daerah Kerinci atau masyarakat Kerinci mengambil ikan dari daerah Tungkal atau Kuala Tungkal. Nah, daerah Tungkal itu kan penghasilnya ikan dari laut ya, karena masyarakatnya banyak dari menjadi nelayan. Jadi sedangkan mereka juga membutuhkan sayuran. Nah, melalui perdagangan sayuran tersebut bisa kita dapatkan yang daerah Tungkal ini melalui dari daerah Kerinci. Jadi untuk pertemuan saat ini mungkin cukup itu saja yang dapat Bapak sampaikan kepada adik-adik yang mau ditanyakan nantinya.
Silahkan boleh ditanyakan, boleh komen nanti melalui video ini. Kalau ada yang kurang juga boleh ditanyakan. Nanti juga Bapak akan kirimkan software materinya. Silahkan dibaca dan dipelajari lebih lanjut. Terima kasih. Jadi itu tadi sudah Bapak jelaskan tujuan pembelajaran kita di awal tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik dan untuk kita semua. Cukup sekian pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.